Selamat Selamat malam teman-teman semua. Mungkin kita nggak terlalu formal, nggak apa-apa ya Kak ya, karena kan kita malam ini diskusi gitu. Eh, Baiklah, sebelum kita memulai acara kita, langkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Mungkin teman-teman bisa mengaktifkan kameranya agar bisa kita saling kenal satu sama lain dan bisa lihat wajah dari teman-teman semua. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah ikut serta dalam Zoom ini, dalam kegiatan kita pada malam hari ini, yaitu sharing Pustaka Tungga Batch 4 dengan tema kali ini tuh merintis karir sebagai konsultan perpustakaan. Nah, saya harap sih teman-teman udah siap membahas tema hari ini dengan tentunya pemateri kita yang gak kalah kerennya dan gak kalah bagusnya pada malam hari ini, yaitu ada Mas Kabibul Umam SIP. Sebelum itu saya akan membacakan sedikit CV dari Mas Umam ya. Nah, Mas Umam ini mengayomi pendidikan sampai S1 dari mulai SD, Sekolah Dasar Negeri 1 Karangrejo, kemudian melanjutkan MTS di Madrasah Sanawiyah Nadatul Ulama Jogoloyo. Selanjutnya berlanjut kepada tingkat MA, yaitu Madrasah Aliyah Negeri Demak, dan kemudian melanjutkan ke tingkat S1-nya di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, untuk pengalaman dari organisasi Mas Umam sendiri pada tahun 2018 sampai 2019, Mas Umam sebagai Ketua Divisi Jurnalistik di Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Perpustakaan. Kemudian di tahun 2021 sampai tahun 2022, Umam sebagai Dewan Pengawas dari Organisasi Mahasiswa Ilmu Perpustakaan Liberty, dan di tahun 2021 sampai tahun 2023 sebagai Dewan Pengawas Nasional Himpunan Mahasiswa Perpustakaan dan Informasi Indonesia atau HMPII. Nah, untuk pengalaman Mas Umam sendiri di tahun 2019 sendiri, Mas Umam sebagai part-time di Librarian PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia. Kemudian di tahun 2020 sebagai Direktur CV Prime In. Di tahun 2021 sebagai Direktur Pustaka Tungga, dan 2022 sebagai pustakawan di UPT Perpustakaan Universitas Cokroaminoto, Yogyakarta. Nah, mungkin itu sekilas dari CV Mas Umam sendiri. Mungkin nggak panjang-panjang ya waktu kita sebagai, mungkin langsung kita bisa dengar pemaparan materi dari Mas Umam. Kepada Mas Umam, kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Tiffany yang sudah mempersilahkan waktu kepada kami untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Layar saya sudah terlihat ya untuk teman-teman yang mengikuti forum Zoom pada malam hari ini. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya, baik. Sebelumnya mohon izin untuk menyapa Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Habibul Umam, seperti yang tadi sudah dikenalkan Mbak Tiffany ya. Sebelum saya masuk pada sesi materi, sebelumnya perkenankan kami untuk menyampaikan terima kasih kepada teman-teman Himpunan Mahasiswa Perpustakaan dan Informasi Indonesia atau HMPII yang sudah berkenan untuk bekerja sama dalam pelaksanaan acara sharing Pustaka Tungga Batch 4 yang dilaksanakan pada malam hari ini. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada media partner dari teman-teman Himpunan Mahasiswa Ilmu Perpustakaan dari beberapa kampus ya yang sudah mendukung publikasi acara pada malam hari ini, dan alhamdulillah pada malam hari ini peserta yang mengikuti acara sharing Pustaka Tungga pada malam hari ini sangat antusias dan sudah menunggu jalannya acara pada malam hari ini. Baik, tanpa membuang waktu
lebih lama lagi. Pada kesempatan malam hari ini kami akan menyampaikan materi atau memantik tema diskusi tentang merintis karir sebagai konsultan perpustakaan. Nah, di form online yang sudah teman-teman isi sebelum mengisi acara pada malam hari ini, banyak sekali masukan-masukan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman peserta. Salah satunya, kenapa kok pengen menjadi seorang konsultan perpustakaan, terus kemudian tips triknya seperti apa, terus kemudian modal untuk menjadi konsultan perpustakaan seperti apa, kemudian bagaimana sih tugas pustakawan itu sendiri kok bisa sampai nanti menjurusnya ke arah konsultan perpustakaan. Banyak teman-teman yang sudah bertanya dan insya Allah akan kita bahas pada malam hari ini. Adapun topik kita pada pembahasan malam hari ini yaitu yang pertama ada analisis SWOT, yaitu tentang karir konsultan perpustakaan. Yang kedua ada tentang pengenalan karir konsultan perpustakaan. Yang ketiga ada materi tentang skill yang dibutuhkan untuk menjadi konsultan perpustakaan. Ada juga yang keempat nanti materi tentang peluang dan juga tantangan untuk menjadi konsultan perpustakaan. Nah, harapannya dengan adanya topik pembahasan ini, apa yang akan kita bahas pada malam hari ini nanti akan mengerucut dan juga spesifik. Sebab meniti karir, seperti halnya judulnya ya, meniti karir itu kan sebuah profesi ya. Kalau profesi nanti kan ujung tombaknya atau endingnya itu nanti juga bisa mengarah ke pekerjaan. Pekerjaan nanti arahnya juga ke pemasukan atau profit. Dari sisi bisnisnya juga ada, dari sisi ilmuannya juga ada, dari sisi mungkin manajemennya juga ada. Nah, pada malam hari ini yang akan kita bahas adalah tentang bidangnya atau sektor bidang, yaitu di bidang konsultan perpustakaan. Nah, bicara soal bisnis, tentu kita tidak bisa lepas dari yang namanya analisis SWOT. Analisis SWOT dari konsultan perpustakaan ini, yang pertama ada strength dan juga weakness ya. Kalau strength dan weakness ini kan sebetulnya lebih mengarah ke internal diri kita sendiri. Jadi untuk yang bagian strength dan juga weakness ini, memang sengaja nggak saya isi, nggak saya jabarkan, agar kita yang ada di grup ini pada malam hari ini bisa melihat di dalam diri kita sendiri. Kekuatan kita sebagai seorang konsultan perpustakaan itu kira-kira di mana? Atau mungkin weakness kita atau kelemahan kita sebagai calon konsultan perpustakaan itu nanti posisinya di mana? Nanti bisa teman-teman raba sendiri, bisa teman-teman introspeksi diri, atau mungkin jika teman-teman pengen sharing-sharing atau diskusi dengan kita nanti juga boleh, ada kesempatan waktunya nanti. Nah, yang ketiga ini yang menarik yaitu tentang opportunities atau peluang dari karir konsultan perpustakaan. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa akreditasi perpustakaan itu salah satu topik yang menarik, yang hangat, yang sering saya ikuti di grup Facebook, terutama grup pustakawan ataupun grup pemustaka ataupun grup perpustakaan sekolah yang ada di platform Facebook. Itu rata-rata banyak sekali teman-teman pustakawan yang menanyakan kalau mau akreditasi perpustakaan itu seperti apa sih? Kemudian cara menyiapkan perpustakaannya itu seperti apa? Cara mengelola perpustakaan seperti apa? Kemudian bagaimana cara menarik minat baca agar siswa itu mau berkunjung ke perpustakaan? Pertanyaan yang hampir serupa, hampir seringkali saya temui di grup-grup Facebook, di grup pustakawan, grup pemustaka, dan juga grup perpustakaan sekolah yang ada di platform Facebook. Tentunya ini menjadi sebuah peluang yang sangat bagus untuk teman-teman semua, terutama jika teman-teman yang ada di sini pada malam hari ini adalah teman-teman dari program studi ilmu perpustakaan. Itulah kenapa pada kesempatan malam hari ini kami dari Pusaka Tungga menggandengnya atau merangkulnya adalah teman-teman dari HMPII atau Himpunan Mahasiswa Perpustakaan dan Informasi Indonesia. Tujuannya apa? Nah, ini salah satu bocoran nih untuk teman-teman ilmu perpustakaan. Jadi setelah nanti teman-teman itu lulus, harapannya pandangannya itu lebih luas gitu loh, terkait dengan tugas atau pekerjaan yang bisa dilakukan oleh seorang alumni ilmu perpustakaan itu apa sih? Nggak hanya sekedar jadi pustakawan, ataupun nggak hanya sekedar di pekerja kantoran, ataupun mungkin dari PNS, atau pengen ke perpusnas, dan lain sebagainya. Peluangnya itu sangat banyak lah, salah satunya adalah konsultan perpustakaan ini. Nah, ada peluang yang kedua ini yang juga sangat menarik adalah jumlah sekolah. Nah, kalau kita merujuk pada akreditasi perpustakaan, maka
perpustakaan yang akan diakreditasi tentunya adalah perpustakaan sekolah. Kalau yang diakreditasi adalah perpustakaan sekolah, maka pasti jumlah sekolahannya pun juga pasti juga ada juga kan, dan jumlahnya pasti juga sangat banyak kan. Coba teman-teman bayangkan, coba teman-teman apa itu kembali ke daerahnya masing-masing ya, teman-teman yang mahasiswa yang merantau ini, coba diingat-ingat di desanya atau di daerah asalnya itu sekolah itu ada berapa? Di satu kecamatan, di satu desa, di satu kabupaten, di satu provinsi. Baru di level sekolah, belum nanti mungkin perguruan tinggi, belum nanti mungkin perpustakaan khusus, ada juga mungkin taman baca masyarakat, ataupun mungkin perpustakaan-perpustakaan lain yang itu jumlahnya sangat banyak, sangat melimpah di sekitar kita. Namun seringkali kita nggak menyadari bahwa perpustakaan tersebut yang tadi saya sebutkan itu bisa kita berdayakan, dan harapannya adalah dengan adanya teman-teman sebagai tenaga konsultan ini, kualitas dari perpustakaan yang akan dibina atau dibimbing oleh teman-teman itu bisa lebih baik, bisa menghasilkan tingkat literasi yang lebih baik, pelayanannya juga lebih baik, kemudian memiliki program kerja yang berkelanjutan, menumbuhkan literasi, dan lain sebagainya. Nah, namun yang namanya bisnis, yang namanya analisis SWOT, adanya opportunities pasti juga ada ancamannya juga. Nah, ancamannya sebagai konsultan perpustakaan ini adalah karena konsultan perpustakaan ini itu basisnya adalah jasa ya. Karena perpustakaan ini basicnya adalah konsultan itu sebagai jasa, makanya bentuk produknya secara fisik itu nggak kelihatan. Kalaupun toh kelihatan itu nanti setelah perpustakaannya itu sudah jalan, kemudian sudah memberikan manfaat, barulah itu mungkin jasa kita baru akan diakui, oh bahwa perpustakaan itu bisa lebih baik setelah adanya pendampingan dari teman-teman konsultan perpustakaan. Nah, ini kan tentunya menjadi sebuah PR yang sangat besar ya untuk kita, untuk teman-teman ilmu perpustakaan, agar kita memberikan pemahaman atau istilahnya sharing pemahaman dulu dengan masyarakat pada umumnya tentang peran serta dari perpustakaan. Selanjutnya yaitu kita masuk pada topik utama nih, yaitu apa itu konsultan perpustakaan. Nah, sebetulnya konsultan perpustakaan ini basicnya atau main idenya atau ide utamanya itu adalah ide konsultan atau bisnis konsultan. Nah, kalau teman-teman memperhatikan ya, sebetulnya di era informasi ini yang namanya bisnis konsultan itu atau jasa konsultan itu sebetulnya mengalami perkembangan yang sangat pesat. Ada yang namanya konsultan pajak, ada yang namanya konsultan properti, ada yang namanya konsultan bisnis, ada yang namanya konsultan marketing, ada yang namanya konsultan sosial media, bahkan mungkin ada yang konsultan, kemarin saya nemu itu ada yang unik konsultan menggendong, itu juga ada loh ternyata bisnisnya. Nah, kalau bidang-bidang yang sangat umum tadi itu ada, dan bahkan mereka berani membuka jasa konsultannya, kenapa kemudian pertanyaannya adalah di perpustakaan itu tidak kita buka juga konsultan perpustakaan gitu kan. Nah, dari situ kemudian saya mencoba mencari-cari ya di internet terkait dengan maksud dari konsultan perpustakaan itu seperti apa, dan dari yang saya telusuri di internet itu sebetulnya belum ada satu artikel yang itu sudah to the point mengerucut bahwa oh konsultan perpustakaan adalah ini, skillnya ini dan lain sebagainya, itu belum ada. Nah, itulah kenapa kemudian di sini saya merumuskan sendiri bahwa konsultan perpustakaan itu adalah orang atau lembaga yang bertugas untuk memberikan opini, saran, kemudian nasihat dan solusi atas masalah yang dialami oleh perpustakaan dalam rangka mendayagunakan perpustakaan. Tujuannya apa? Tujuannya agar memberikan manfaat bagi pengunjung perpustakaan atau pemustaka. Nah, pada prinsipnya konsultan perpustakaan ini sama dengan profesi konsultan pada umumnya. Bedanya adalah konsultan perpustakaan ini spesifik keilmuannya atau spesifik kliennya atau bidang yang ditangani itu adalah di bidang perpustakaan. Nah, kalau teman-teman nanti mungkin benar-benar terjun ya atau menekuni di bidang konsultan perpustakaan ini, kalau di breakdown ke bawah, sangat banyak sekali hal-hal yang bisa dilayankan atau bisa dikonsultasikan dalam hal pengembangan perpustakaan. Contoh yang paling sederhana adalah tentang otomasi perpustakaan.
Contoh lain adalah tentang katalogisasi dan klasifikasi. Banyak juga teman-teman yang masih mengalami kendala dengan proses katalogisasi dan klasifikasi. Atau kalau yang lebih spesifik lagi itu ada juga tentang bagaimana cara menarik siswa untuk bisa berkunjung ke perpustakaan, suka dengan perpustakaan, senang dengan membaca buku, itu nanti kan bisa kita konsultasikan. Atau misalkan pada bidang yang lebih lain lagi itu misal contoh kayak gini, bagaimana mengadakan kegiatan atau event yang ada di perpustakaan itu kan bisa kita konsultasikan, bisa kita sharingkan tujuannya apa agar si perpustakaan yang akan kita bimbing itu tadi itu mereka punya sudut pandang yang lain dari yang dia pikirkan. Nah, tugasnya seorang konsultan kan seperti itu, teman-teman. Nah, setelah